Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ini servisan atau permaan golok sembelih miliknya Bapak Muhammad Khairuddin. Nah, awalnya ini desain dan peruntukannya untuk tebas, jadi golok berburu. Nah, desainnya golok berburu. Ini handlenya Galisono keling, aksesorisnya dural. Ini ada tanduk rusa, tanduk kerbau, dan dural. Untuk bilahnya sendiri awalnya mirror seperti kaca, dan mata bilahnya itu micro bevel. Nah, micro bevel itu nyudut, ada bentuk yang ya nyudutnya begini. Nah, mata bilah itu nyudutnya seperti ini. Itu untuk tebas-tebas, tergantung nanti peruntukannya lagi. Semakin dia itu ngonvek, maka peruntukannya untuk tebas berat seperti kapak contohnya. Nah, kalau tebas-tebas ringan itu punggung tebal menuju mata bilah itu flat, lalu ada di mata bilahnya itu micro bevel. Nah, mirror terus micro bevel memang untuk berburu cakep. Terus karena beliau mungkin kurang paham ya, sarungnya kulit. Saat penyimpanan Pak, ketika penyimpanan jangka panjang tidak dipakai, taruhlah misal ini setelah dipakai nih ya, setelah dipakai itu dicuci bersih, dicuci dengan air sabun, terus selanjutnya dilap kering, jangan disarungkan dulu, dilap kering, baru nanti kalau mau disimpan jangka panjang dikasih krim. Kita ada sedia krim oles bilah di gubuk GSN. Itu yang kecil harganya 25.000, yang sedang harganya 50.000. Yang kecil aja awet buat bertahun-tahun. Sekali dioles, diratakan, lalu dikasih plastik wrapping, dibungkus plastik wrap bilahnya saja, lalu disarungkan. Nah, itu kalau mau disimpan bertahun-tahun nggak bakal karatan. Itu untuk semua ya, untuk semua. Ilmu ini untuk semuanya. Disimpan jangka panjang awet. Baik golok sembelih maupun golok tebas, penyimpanannya seperti itu. Baik sarung kulit maupun serangka kayu. Well, sarung kulit lebih cepat karatnya, karena kalau dia nempel langsung bisa karatan. Nah, itu kalau dikasih krim di plastik wrap aman insya Allah. Misalkan mau dikasih singer oil, baby oil, minyak zaitun, minyak goreng umpamanya, bisa, tapi harus di wrap gitu, di plastik wrapping, plastik pembungkus makanan tipis, disarungkan. Terus ketika itu kalau singer oil, minyakan itu 2 minggu sudah kering minyak itu. Tapi kalau krim sifatnya gel, dia itu awet bertahun-tahun. Ada yang testimoni 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang mentestimonikan 3 tahun. Di bawah sih contohnya krim oles bilah. Nah, di sebelah sini ada karat-karatnya. Sebelumnya mirror, di sini aman, tapi di sebelah sini ada karat-karatnya. Ini sudah saya rapikan, sudah saya bersihkan, dibuat satin serat baja. Satinnya cakep banget ini Pak, kelihatan berserat banget satinnya. Beliau berkeinginan untuk menjadikan golok berburu ini, golok tebas ini, tapi kategorinya ini tebas ringan. Tebas ringan. Kalau untuk dahan-dahan seukuran lengan atau paha nggak mampu, ini pasti jiping. Ya, tebas-tebas ringan, namanya golok berburu ya, dipakai berburu buat semak belukar. Nah, itu mampu. Terus ada spot karetnya di sebelah sini karena nempel kan. Nah, itu sudah saya bersihkan,
terus satin serat baja, dan mau dibuat sembelihan. Nah ini, kalau mau dipakai sembelihan itu bilah harus benar-benar flat mata bilahnya. Jadi ini saya hilangkan di bagian micro bevelnya tadi, flat dari punggung bilah menuju ke mata bilahnya. Punggung bilahnya tebal, ini sekitar 5 milian, 5 mili menipis ke ujung. Kalau panjangnya kurang paham saya, mungkin 25, sekitar 25 ini. Oh lebih, 27 sampai 28 cm ini, insya Allah. Nah, sudah kita rapikan, karatnya sudah kita bersihkan, bentuknya mata bilahnya ini sudah flat untuk sembelihan. Satinnya cakep banget. Jadi kalau mirror sekalian mirror seperti kaca seperti sebelumnya, atau satin serat baja seperti ini, indah banget. Kita tes di tisu. Kalau untuk sembelihan Pak, itu harus di setroping ya. Nah ini masih ada sedikit berindil-berindil, di setroping caranya. Setroping di gubuk GSN banyak varian, silakan ditanyakan stok dan jenisnya. Ada yang harga 50, ada yang harga 100.000, ada yang mini atau kecil itu berapa ya, 35 mungkin. Di stroping begini kalau mau dipakai menyembelih. Dan setiap selesai menyembelih dicuci bersih, dilap kering, disetroping. Seperti itu dan seterusnya. Jangan menjadikan sebuah golok sembelih itu untuk uji coba. Ini material bohler umpamanya, material apa, saya mau coba kuat berapa ekor, itu jangan sampai ada. Jadi harus disetroping seperti itu seterusnya, biar ketajamannya dapat. Ini gerges tajamnya, nanti kita rapikan lagi untuk mendapatkan tajam yang halus dengan cara di setroping. Set. Nah, di kertas HVS. Nah, tajamnya tajam garing, tajam greget, gitu ya. Terus selanjutnya ketika dipakai menyembelih, lalu ngebentur tulang, itu pasti ngebentur tulang. Kalau yang Idul Adha, pemain Idul Adha itu kalau belum nempel tulang sampai mentok tulang itu atas bawah belum puas. Padahal yang bagus itu ya terputusnya urat semuanya, terputus terus tidak sampai nempel tulang, tidak sampai ngebentur tulang, supaya bilah juga aman. Karena kan syarat sahnya putus 4 urat itu tadi, bukan nempel atau ngebentur tulang, dia. Tapi kok misal sampai terjadi, dan pasti itu kalau Idul Adha, pemain Idul Adha terjadi ngebentur tulang, maka solusinya pakai honing atau sharpening. Nah, pakai stick solusinya. Misal ini dipakai menyembelih, ada 20 ekor kambing, 1 sapi sudah disembelih, terjadi ciping-ciping rolling. Nah ini kan kambingnya kasihan nanti, apalagi kambing itu harus terus disetroping. Saya persediaan untuk sembelihan kambing itu sampai 3 pisau, guna untuk proses cepat dan tetap tajam sembelihannya. Nah gitu. Walaupun yang pisau 1-2 tidak bermasalah. Seperti ini, ketika ada ciping dan rolling, permasalahan bisa teratasi selagi ciping rollingnya itu tidak terlalu parah, dengan cara di honing atau di sharpening. Kalau honing itu teksturnya halus, sharpening kasar. Nah yang sharpening itu juga ada tingkatan grade-nya, sama kayak batu asan. Seperti ini, lalu di setroping. Insya Allah ciping rollingnya akan hilang.
terus dites di kertas. Jadi harus bawa kertas. Halus, ketajamannya semakin halus. Ini stropping harus punya, jangan cuma satu juga, biar tahu varian sensasinya. Oh, kulit domba itu lembut, kulit sapi lembut, ada tekstur yang sapi yang lain itu kok kasar gitu, padahal sapi. Belum lagi kulit kuda. Di tisu seperti ini, ada yang di pangkal belum dapat, di tengah dapat gitu. Nah, halusnya seperti ini. Tinggal ini nanti saya stropping terus sampai mendapatkan kehalusan. Saat diteskan di tisu benar-benar halus. Insya Allah kalau dipakai menyembelih sapi mantep. Ini pun sudah dapat untuk dipakai menyembelih sapi, ketajamannya sudah dapat sebenarnya. Yang terpenting ketika diteskan, karena flash tisu itu susah juga Pak. Nah, yang penting diteskan di kertas HPS seperti ini. Nah, gitu. Meskipun di tisu brindil, tapi kalau di kertas HPS pasti halus. Dan insya Allah sudah layak dipakai untuk sembelihan. Ini enak ini. Yang terpenting stoppernya kan ini panjang. Kalau mau dipakai harus nempel gini Pak. Nempel gini. Mau dorik, mau tarik murni harus mepet. Supaya kalau ada space seperti ini, nanti kulit kalau mau dorik saat narik ke atasnya itu kulit sapi bagian atas yang sudah sobek nyangkut di sini. Tapi kalau mepet, insya Allah aman. Apalagi tarik murni, itu insya Allah. Oke ya, seperti ini sudah, insya Allah sudah siap dipakai. Penyimpanan sudah saya sampaikan di awal. Nah, semuanya ilmunya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, terkhusus pemilik golok ini. Untuk yang lain, misalkan mau pesan seperti ini di Gubuk GSN bisa pesan, tapi ya tidak ada barang ready-nya. Mau dipesan model seperti ini misalkan. Nah, handle-nya Galisono keling, ada aksesoris dural, ada aksesoris tanduk rusa, tanduk kerbau hitam. Nah, bisa insya Allah. Sarung kulit ataupun full kayu bisa, tapi memang ada aksesoris tanduk itu cakepnya sarung kulit. Seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Like bila suka, share bila bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe bagi yang belum mensubscribe. Mudah-mudahan tayangan ini dapat bermanfaat buat semuanya. Amin Allahumma amin. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.